Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifahalukum anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan kembali membahas pelajaran pendidikan agama Islam tentang 4 kewajiban seorang muslim. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menghafalkan surat Al-Asr beserta artinya. Berikutnya, Ustazah akan menjelaskan makna dari ayat-ayat tersebut. Dimulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Dalam ayat ini Allah bersumpah demi masa atau waktu. Ya, masa itu sama dengan waktu. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Kita sebagai manusia memiliki adab-adab dalam bersumpah. Yang pertama adalah kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Ya. Manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah. Kita juga tidak boleh bersumpah untuk hal-hal yang sepele atau hal-hal yang tidak penting. Dan kita tidak boleh berbohong dalam sumpah kita. Ya. Tidak boleh ada sumpah palsu. Ayat yang kedua berbunyi, Innal insana lafi khusr. Yaitu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ya. Sesungguhnya orang-orang yang merugi di akhirat nanti itu orang yang seperti apa, ya? Orang yang merugi di akhirat adalah orang yang tidak diampuni dosanya, ditolak amalannya, dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalian ingin dalam golongan yang mana? Ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi atau sebaliknya? Tentu saja kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, ya. Tidak ingin ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang merugi? Caranya, hendaknya kita melaksanakan 4 kewajiban seorang muslim. 4 kewajiban seorang muslim ini terdapat dalam surat Al-Asr ayat ke-3. Ya, yang berbunyi, Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang yang tidak merugi itu nanti orang yang beriman, lalu wa 'amilus shalihati, yang beramal shalih, wa tawassaw bil haqqi, orang yang saling menasihati dan mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan, dan wa tawassaw bis sabr, dan yang bersabar dalam ketaatan. Itulah orang-orang yang tidak akan merugi nanti di akhirat. Ya, jadi diambil kesimpulan bahwa 4 kewajiban seorang muslim itu yang pertama adalah menuntut ilmu agama Islam dan mengimaninya. Ya, kenapa harus menuntut ilmu? Karena keimanan itu tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan. Ya, seorang muslim itu diwajibkan untuk mempelajari agama Islam. Karena setelah mempelajarinya, maka ia wajib mengimaninya dan mempercayainya apa yang sudah diketahui. Contohnya, kita beriman dan percaya kepada Allah setelah kita mempelajari bahwa Allah itu hanya ada satu, ya, tidak berbilang dan tidak mempunyai sekutu.
Lalu kita beriman dan percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah, perkataan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga beriman dan percaya setelah kita mempelajari bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, yang kedua adalah mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Setelah kita tadi menuntut ilmu, kita juga wajib mengamalkan ilmu yang kita miliki. Misalnya, setelah kita tahu tata cara sholat, tahu wajibnya sholat, hukum sholat wajib itu seperti apa. Bila tidak melaksanakan maka berdosa. Setelah kita tahu hal tersebut, maka kita harus rajin sholat. Ya, tidak boleh lagi sholatnya malas-malasan, bolong-bolong. Ya. Lalu, setelah kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah manusia utusan Allah, seorang nabi dan tidak pernah berdusta, maka kita harus membenarkan semua yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita harus menjalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, setelah kita mengetahui bahwa haji itu wajib hukumnya, maka timbul rasa cinta dan rindu kita untuk datang ke Baitullah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa ke Mekah ya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kebaikan. Ya, itu adalah arti dari berdakwah. Jadi kalian apabila tadi sudah menuntut ilmu, sudah mengamalkan apa yang dipelajari, maka kita harus mendakwahkannya kepada orang lain atau menyampaikannya kepada orang lain. Mulai dari yang terdekat kepada kita, yaitu orang tua, ya, saudara, kakak, adik, teman, ya, orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengajak mereka kepada kebaikan, ya, dan kita harus mencegah mereka dari perbuatan salah, ya, semampu kita, semaksimal kita. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, maka tidak boleh kita berdiam diri saja, tidak boleh cuek, ya, harus kita beritahu kepada mereka tentang kebenaran. Ya, contohnya apabila kalian sedang bermain dengan teman-teman lalu terdengar suara azan, maka sikap kalian adalah mengatakan kepada teman-teman kalian, berhenti dulu bermainnya, mari kita melaksanakan sholat karena sudah terdengar suara azan. Ya, seperti itu. Berarti kalian sudah berdakwah. Ya, yang keempat adalah orang yang bersabar dalam menjalankan ketiga hal tersebut. Ya, ketiga hal di atas tadi yaitu menuntut ilmu, mengamalkan, dan berdakwah. Kita harus bersabar dalam menjalankan kesemuanya itu. Ya, contohnya apabila puasa Ramadan kemarin kalian mungkin terasa berat ya, lalu sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat tarawih, ya mungkin kalian merasa lelah ya, atau laki-laki, bagi laki-laki yang sudah disunat mungkin waktu di awalnya merasakan takut. Nah, hal-hal seperti itu adalah merupakan ujian bagi ketaatan kita kepada Allah ya. Kita harus bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, jadi melakukan ketaatan atau melakukan ibadah kepada Allah itu pasti ada rintangan dan halangannya. Nah, kita harus tetap bersabar dalam menghadapi rintangan atau halangan tersebut. Nah, demikian penjelasan Ustazah tentang 4 kewajiban seorang muslim. Semoga kalian dapat memahaminya dan kalian dapat praktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.